Dunia bereaksi keras usai Amerika Serikat menyerang Venezuela pada 3 Januari 2026 lalu. Kecaman datang dari berbagai pemimpin dunia usai Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap pasukan elit Amerika Serikat Delta Force. Dengan dikawal pasukan Delta Force, Maduro dibawa ke Amerika Serikat usai ditangkap dalam operasi Absolute Resolve. Dalam video, terlihat Maduro dikawal dengan tangan terborgol. Maduro dan istrinya menghadapi sejumlah dakwaan di New York, Amerika Serikat. Dakwaan itu terkait konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan alat peledak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beralasan serangan militer terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro merupakan perang melawan narkoba. Selain itu, Trump menuding Venezuela telah menjual minyak dan aset Amerika hingga menimbulkan kerugian miliaran dolar Amerika Serikat. Bahkan setelah menangkap Maduro, Trump mengumumkan Amerika Serikat menguasai pemerintahan Venezuela. Trump menyatakan pemerintahan Venezuela harus dijalankan dengan mengedepankan hukum dan ketertiban, sehingga pemilu bukanlah prioritas. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. Tindakan Amerika Serikat yang melancarkan serangan militer ke Venezuela dan menangkap Maduro menuai kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengecam keras serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela. Tindakan itu dinilai melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Diaz-Canel menilai agresi militer Amerika Serikat sebagai serangan brutal dan keji terhadap Venezuela. Dia menyatakan penculikan Maduro tidak dapat diterima. Diaz-Canel juga mengatakan serangan Amerika Serikat itu sebagai tindakan pengecut dan termasuk aksi kriminal. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Sementara itu, Presiden Chile Gabriel Boric menyatakan serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bisa saja menimpa negara lain. Dia menegaskan ancaman kontrol eksternal secara sepihak atas sumber daya alam suatu negara merupakan pelanggaran serius prinsip integritas serta keamanan, kedaulatan, dan stabilitas semua negara. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Kecaman serupa juga disampaikan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Sheinbaum menyatakan negaranya menjunjung tinggi doktrin ekstrada yang menentang intervensi pihak eksternal terhadap suatu negara. Sebab tindakan itu dianggap menghakimi legitimasi dan melanggar kedaulatan suatu negara. De igual manera, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervención en Venezuela. Pemerintah Cina turut melontarkan kecaman terhadap Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menegaskan tidak ada suatu negara pun yang boleh bertindak sebagai polisi atau hakim internasional. Wang menegaskan apapun kondisinya, kedaulatan dan keamanan seluruh negara harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum internasional. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia sekaligus kepala negara Vatikan, Paus Leo, mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Venezuela.
Dia juga menyuarakan keprihatinan atas penangkapan Maduro. Paus Leo menyerukan keselamatan rakyat Venezuela harus diutamakan. Dia meminta semua pihak dapat menghindari kekerasan dan memilih jalan kedamaian serta menjamin kedaulatan negara Venezuela. Demikianlah headline iNews ID hari ini. Ikuti terus perkembangan berita-berita terkini hanya di iNews ID. Saya Rizky Agustian, sampai jumpa.